Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMC Wali Songo menebar kreasi meraih mimpi. Teman-teman semuanya, sobat-sobat bidik misi yang sedang melihat podcast kali ini, kita kembali lagi di podcast BMC Wali Songo. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peran mahasiswa khususnya mahasiswa bidik misi ke dalam sosial masyarakat, terutamanya kesejahteraan sosial. Nah, saya Vicky Anata Latifa di sini nggak sendiri. Saya ditemani dengan rekan saya, Mbak Nutfatin Abiada, biasa dipanggil Mbak Fatin. Halo Mbak Vicky ya. Halo. Alhamdulillah di sini Mbak Fatin ini posisinya sekarang menjadi wakil ketua bidang eksternal ya Mbak ya. Benar. Di BMC Wali Songo. Nah, Mbak Fatin sudah hadir di sini akan memberikan pengalaman, sharing-sharing dari pengalamannya karena Mbak Fatin ini kan beberapa organisasi yang diikuti ya, termasuk dari BMC Wali Songo juga kemarin anggota ini ya Mbak, Ya, anggota sosial advokasi, kemudian ada beberapa organisasi juga seperti lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa. Di sini Mbak Fatin ini perannya cukup strategis, di mana banyak organisasi yang diikuti oleh Mbak Fatin ini yang basicnya itu kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, gimana Mbak Fatin kabarnya? Menurut Mbak Vicky ya, alhamdulillah ini baik sekali begitu ya Mbak. Alhamdulillah. Mendukung banget nih sama suasananya, cuacanya, kayak Pas happy banget. Alhamdulillah happy banget di sini. Untuk kesibukan akhir-akhir ini apa Mbak? Aduh, kesibukan akhir-akhir ini nggak banyak sih Mbak gitu. Namanya kan di sini posisinya saya mahasiswa semester 7 begitu ya. Jadi masih pusing-pusingnya proposal, terus ya dimana kita emang dituntut buat lebih cepat untuk meluluskan jenjang kuliah kita di sarjana pertama begitu ya, S1 begitu. Mungkin sibuknya masih mikirin itu. Oh iya. Kalau organisasi gimana Mbak? Organisasi di BMC sendiri nih beberapa program kerja kayaknya juga Mbak Fatin turut serta ya. Nah, untuk BMC sendiri, alhamdulillah insya Allah baru saja tadi kita sudah melaksanakan seminar LPDP, yang mana seminar itu gimana sih kiat dan tips trik untuk meraih beasiswa tersebut. Nah, jadi di sana bisa kita lihat tadi itu sangat antusias banget, nggak hanya di dalam BMC sendiri gitu Mbak, tapi dari luar forum BMC itu banyak sekali, contohnya dari Kudus, PDC Semarang Raya, sampai Unisbank gitu. Wah, lingkupnya nasional ya Mbak? Ya, bisa dibilang seperti itu, karena menurut saya BMC ini sudah meningkat gitu loh, tarafnya sudah tersebar ke berbagai daerah. Oh iya. Terus kok bisa Mbak beberapa organisasi yang diikuti bergelutnya di bidang sosial masyarakat itu sebenarnya yang menjadi daya tarik Mbak Fatin itu apa? Kok bisa bergelut di situ? Oke. Nah, tadi kayaknya Mbak Vicky ya sempat menyinggung apa tadi? Lembaga. Lembaga. Oke. Mungkin sini saya akan memberikan suatu pengalaman atau sedikit cerita. Jadi awalnya saya di UIN ini emang mencari yang namanya kegiatan sosial. Tahu-taunya ketika saya bertemu dengan orang baru, saya ketemu terus wah Mbak, sampean ikut apa gitu. Nah, Mbak itu menjelaskan kepada saya ikut lembaga kesejahteraan sosial. Wah, itu lembaga apa ya Mbak gitu. Jadi berselang di situ saya bertanya, ternyata alhamdulillah saya bergelut di bidang itu di lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk kenapa saya mau? Ya emang dari diri saya sendiri untuk berkegiatan sosial. Contohnya saja kita banyak banget ya ngadain kegiatan sosial, terus dari kayak acara. Ini boleh saya sedikit cerita ya? Ya, apa itu Mbak kira-kira? Jadi di lembaga ini saya belajar banyak mengenai contohnya bimbingan dan penyuluhan sosial. Nah, di sini kita itu kayak ngontai Mbak. Nah,
ini kalau di BMC namanya kan podcast ya. Nah, kita itu dinamain ngontek kayak ngobrol santai ya tentang masalah sosial, disabilitas ataupun yang berdampak lah di saat yang genting ini gitu. Terus lagi kayak ada jaminan sosial. Di sini kita diajarkan bagaimana sih kita itu saling solidaritas sesama mahasiswa, terutama mahasiswa yang bisa dibilang kurang mampu gitu. Jadi bagaimana rasa empati, simpati kita kepada mereka sehingga kita menumbuhkan rasa jiwa sosial itu. Terus lagi ada perlindungan sosial, ya kita memberikan perlindungan kepada orang-orang contohnya yang disabilitas. Itu kan kayak mereka itu sebenarnya enggak suatu kecacatan, tapi suatu kecacatan yang emang benar-benar dirangkul dan memiliki potensi yang lebih gitu. Terus lagi ada yang namanya rehabilitasi sosial. Nah, rehab itu berarti kita kayak melindungi, memberikan suatu tanggung jawab yang mana kita punya program yang namanya kawan konsul. Nah, jadi gini, misalnya nih Mbak Vikia bingung banget nih, kayak ya udahlah, aku ini skripsi, terus organisasi, pusing. Barangkali ada yang mondok kan ya. Nah, di sini kita bisa konsul gitu. Ada yang namanya tempat konsul manajemen waktu. Terus misalnya nih Mbak Vikia stres banget. Nah, itu ada lagi tuh bidangnya di manajemen stres. Terus manajemen organisasinya juga ada lagi. Jadi kita kayak merangkul gimana dari kita mengorganisasi, bagaimana kita berempati ke orang lain, dan bagaimanapun kita memberikan bahwa manusia itu membutuhkan satu sama lainnya. Gitu. Keren banget ya Mbak, kayaknya menarik sekali. Kalau dari pengalaman Mbak Fatin sendiri yang pernah berkesan banget gitu, apa Mbak kira-kira? Apa? Oke. Kalau menurut pengalaman, jadi waktu itu saya pernah mengikuti suatu seminar. Seminar ini merupakan seminar disabilitas. Di sana saya tuh berpikir gitu, kayak orang yang kekurangan saja itu memiliki kemampuan yang lebih gitu. Bagaimana kita yang utuh dengan fisik yang utuh, ada tangan, mata, telinga, berbicara baik, kenapa kita nggak bisa lebih dari mereka gitu. Terus lagi yang saya amati di sini kita kayak sering berkecimpung gitu ke orang-orang yang emang benar-benar wah kayaknya nih di hidup ini kita banyak masalah gitu loh. Tetapi asal kawan-kawan tahu ada yang lebih banyak permasalahan gitu. Mereka tetap kuat, mereka tetap tegar. Jadi kayak kita tidak boleh membandingkan antara permasalahan kita dengan permasalahan orang lain, tetapi bagaimana cara kita berpikir untuk lebih maju lagi, untuk lebih memberikan suatu hal yang inovatif dan membangun serta menjadikan diri kita ini yang penuh nilai gitu, high value. Bagaimana diri kita ini mampu, wah ini aku loh gitu loh, ini aku bisa loh, enggak kamu aja. Jadi mereka itu lebih memotivasi gitu ya Mbak. Itu kira-kira disabilitasnya itu apa Mbak itu? Disabilitasnya itu seperti contoh ada mereka, mohon maaf ya, kayak kekurangan mereka tidak memiliki tangan, atau mereka cacat fisik gitu, atau mereka yang mohon maaf kakinya buntung gitu. Tetapi mereka masih bisa berkarya, mereka masih bisa memberikan dampak positif. Mereka yang saya amati ini kayak tangan nih, tangan kita punya jari nih, jari. Kalau kita main piano kan enak ya, tetapi bayangkan jika orang yang tidak memiliki jari dan bisa memainkan piano, itu merupakan hal yang luar biasa kan. Orang kita aja bisa, mereka aja semangat gitu untuk hidup. Kenapa sih kita yang sempurna tidak semangat? Jadi gitu, keren banget, lebih memotivasi diri kita. Benar. Ya Mbak. Jadi lebih ada hal baik yang tumbuh di dalam diri kita sendiri, kayak kita itu bisa kalau kita ada kemauan dan keteguhan hati lah, serta percaya diri itu juga penting. Kalau di BMC sendiri kan kayaknya juga ada divisi sosial advokasi. Mungkin apakah kira-kira sama Mbak perannya? Seperti itu juga nggak? Oke,
Untuk di Bidik Misi sendiri itu kan ada namanya di Departemen Sosial dan Advokasi. Namanya saja sosial dan advokasi. Jadi kita juga ada program yang namanya bakti sosial. Kemarin sudah dilaksanakan, itu langsung terjun ke panti asuhan. Wah, keren banget ya Mbak. Kita juga melihat berbagai macam, nggak hanya anak-anak kecil saja Mbak, tetapi emang benar-benar ada orang tua yang usia lanjut, kayak mereka tuh tetap gigih gitu, belajar mengaji, belajar membaca, kayak itu suatu minat dan hal yang luar biasa sekali. Terus lagi bagaimana teman-teman yang kayak contoh lagi, kayak aku punya masalah nih, yang kita hubungi duluan itu ya ketua departemennya sosial dan advokasi, atau enggak bisa ke saya langsung gitu. Nah, jadi dari teman-teman nih, khususnya yang Bidik Misi, itu kadang ya sharing session gitu lah, kayak curhat, Mbak, ini ada misalnya ada masalah IPK nih, turun, kira-kira kiat-kiatnya gimana ya? Atau Mbak, ini dosennya kurang enak, caraku lebih memotivasi lagi untuk belajar gimana ya? Nah, di situ kita kayak memberikan pembelajaran lah kepada mereka gitu. Jadi kayak sama kayak kawan konsul tadi ya. Benar. Terus yang satu lagi yang paling bagus di sosial advokasi ini, ada yang namanya BMC Road to Faculty. Wow. Jadi kita menaungi memang benar-benar di UIN sendiri, apa sih mau dari perjurusan. Misalnya Mbak Vikia ini dari jurusan apa ya? Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam itu dari Fakultas Tarbiyah ya. Nah, itu kan Mbak Vikia udah ngerasain sendiri nih gimana bentuk yang dirasain. Belum lagi dari Fakultas Usuluddin, Syariah, itu mereka udah membaur lah, kayak apa sih mau mereka. Jadi mereka tuh ngobrol bareng sama birokrasi dan nunjukin nih, aku mau ini loh Pak, aku mau ini loh Bu gitu. Kira-kira kita bisa merealisasikannya enggak? Nah, itu kayak suatu advokasi antara seorang mahasiswa ke dosennya sendiri gitu. Jadi sebenarnya tuh dari BMC sendiri tuh udah dinaungin ada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, sebenarnya tuh ada ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang khususnya bukan pengurus nih Mbak, biasanya kan mereka ngapain sih di BMC tuh, ngapain sih? Sebenarnya tuh ada beberapa kegiatan yang sudah disiapkan sama proker-proker dari Departemen Advokasi ini untuk menjembatani kalian agar bisa berperan di ranah sosial masyarakat nih teman-teman. Nah gitu. Kalau pesan Mbak Fatin buat teman-teman yang sedang nonton podcast ini, kira-kira apa Mbak? Pesannya cukup singkat ya. Jadi janganlah kamu membandingkan antara dirimu dan orang lain. Jadilah diri sendiri dan buatlah dirimu itu dengan berbagai pembaharuan serta memotivasimu untuk lebih berkarya yang lebih lagi, sehingga orang itu tahu kalau dirimu bisa dan dirimu itu berharga gitu. Sayangi dirimu sendiri, kenali potensimu, dan baru kamu memberikan apa yang di dirimu itu ke orang lain, maupun kasih sayang, motivasi, penguatan, dan apapun itu. Dan jadilah kamu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Begitu sih Mbak Vicky ya. Mungkin dari segitu itu udah menyangkup segala aspek di kehidupan gitu. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin aku nggak usah ngasih pemaparan yang panjang lebar, tadi udah dikasih motivasi juga kalau kita harusnya itu jadi diri kita sendiri. Setiap orang itu punya keunikan masing-masing yang bisa dikembangkan. Oke, cukup sekian podcast kali ini dan nantikan podcast-podcast selanjutnya. Kalau kalian kepo dengan Mbak Nutfatin Abiyado bisa apa Mbak? Di follow IG-nya Nutfatin Abiyado. Oke, gitu ya teman-teman, langsung aja nih capcus ke Mbak Fatin. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMC Wali Songo, menebar kreasi, meraih mimpi.